Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada minggu pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita bersyukur karena sampai saat ini kita sudah diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, dan kesempatan yang terindah dalam hidup kita di saat kita boleh beribadah kepadanya. Mari adik-adik, siapkan hati dan pikiranmu. Kita mau memuji Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu dan tunduk kepalamu. Kita akan memuji Dia. Itu yang keluar dari hati kami yang paling dalam. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan berterima kasih karena segala kebaikan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami dan anak-anak layan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami masih memperoleh kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati anak-anak layan kami dan memberkati kami sebagai kakak layan. Di dalam nama-Mu, nama yang ajaib,
kami sembah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, bulan ini kita masuk di bulan Desember, kita mau merayakan Natal, kita mau menyongsong Natal. Maka dari itu, puji-pujian pada pagi hari ini kita mau memuji selamat datang Yesus Tuhan. Mazmur 105 ayat yang kedua. Ya? Ya, oke. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah bermazmur. Saat yang terindah dalam kehidupan kita di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan tetap Alkitabmu di depanku. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sabdamu abadi. Shalom adik-adik, gimana kabarnya semua? Tadi nyanyinya seneng gak? Masih semangat gak untuk dengar firman? Nah, pada hari ini yang akan membawakan firman Kak Edwin dan Kak Tasya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan,
Kak Edwin ingin memimpin doa. Kita persiapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah izinkan kami untuk berkumpul bersekutu pada minggu pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah berikan keselamatan, kesehatan selama 1 minggu ke belakang Tuhan. Tuhan, izinkan kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran pada firman-Mu kali ini Tuhan. Dan izinkan kami untuk memahami serta melaksanakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang kami terima hari ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Edwin dan Kak Tasya mau cerita mengenai berterima kasih kepada Tuhan. Dalam bentuk apa? Nanti Kak Tasya yang cerita lebih detail. Sekarang kita sama-sama buka ayat Alkitab di Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Mazmur Perjanjian Lama. Kita buka ya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Kak Edwin baca, adik-adik di rumah menyimaknya. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Puji nama Tuhan. Sebelum Kak Edwin dan Kak Tasya bercerita lebih lanjut, ada klip yang kita sama-sama akan saksikan. Abraham, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Bagus Ishak, sedikit lagi nak. Lempar yang kuat nak. Anak yang kuat, terima kasih nak. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kau ingin aku mempersembahkan anakku Ishak? Nah, dari ayat yang kita baca barusan, Mazmur 151 sampai 11, dan klip yang kita telah saksikan, Kak Edwin ingin memberi penjelasan sedikit. Kita bisa belajar kepada Bapak Abraham pada video yang barusan kita saksikan,
itu bercerita mengenai Bapak Abraham yang meminta pada Tuhan keturunan, dan pada akhirnya Bapak Abraham diberikan keturunan, tetapi Tuhan meminta kembali keturunan tersebut, yaitu Ishak, sebagai korban persembahan. Tetapi nanti pada firman Tuhan, Abraham diberikan korban pengganti untuk Ishak karena ketaatannya Abraham itu. Nah, dari cerita tersebut dan firman Tuhan yang telah dibaca, kita sama-sama coba lihat di ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Nah, di sini Bapak Abraham mengandalkan Tuhan Yesus senantiasa. Meskipun umurnya telah tua, tetapi Bapak Abraham percaya kepada Tuhan bahwa dia dan Sarah akan tetap diberikan keturunan. Nah, poin selanjutnya, ketika Tuhan Yesus meminta Ishak sebagai korban persembahan, Bapak Abraham menunjukkan rasa terima kasih Tuhan dengan tetap senantiasa taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini Kak Edwin ingin mengajak adik-adik di rumah tetap andalkan Tuhan Yesus di dalam segala perkara, baik itu adik-adik mengalami sakit penyakit atau kesusahan apapun, tetap andalkan Tuhan. Dan yang kedua, setialah, berterima kasihlah kepada Tuhan sebagai bentuk adik-adik itu, sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaan adik-adik itu. Nah, untuk cerita selanjutnya, biar Kak Tasya yang menjelaskan lebih lanjut, Kak Edwin serahkan ke Kak Tasya. Halo adik-adik. Nah, kalau tadi Kak Win sudah cerita tentang berbagai macam perbuatan-perbuatan hebat, kebaikan, dan penyertaan Tuhan kepada Abraham. Adik-adik tahu, itu semuanya enggak hanya terjadi pada Abraham aja loh adik-adik, tapi juga kepada kita, anak-anaknya, kepada Kak Tasya, kepada adik-adik semua. Nah, apa saja sih kebaikan dan kebesaran Tuhan yang biasa kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat satu ya. Misalnya, saat adik-adik bangun pagi, Tuhan berikan nafas kehidupan baru, adik-adik bangun dengan tidak kurang satu apapun, itu adalah suatu kebaikan dari Tuhan. Lalu apalagi? Misalnya saat adik-adik sedang dalam kesulitan, atau adik-adik bersedih misalnya, saat sedang mengerjakan ujian, atau saat adik-adik berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidup, Tuhan ada di sana untuk menolong dan menyertai adik-adik. Jika adik-adik sakit, jika adik-adik merasa badannya lemah, Tuhan sertai dan menyembuhkan adik-adik. Lalu apalagi? Adik-adik masih bisa bertemu keluarga, masih bisa berkumpul bersama teman-teman di tengah keadaan yang seperti ini. Tuhan memberikan kesehatan. Itu semua adalah kebaikan dan bentuk penyertaan Tuhan buat adik-adik dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Kita sudah sama-sama melihat dan menyaksikan betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai anak Tuhan yang sudah mendapatkan itu semua dari Tuhan, kira-kira apa aja kira-kira yang harus kita lakukan? Apa ayo? Bersyukur dan yang paling penting apa? Berterima kasih. Kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada kebaikan dan penyertaan Tuhan selama ini dalam hidup kita. Dengan apa adik-adik? Dengan apa caranya? Banyak. Bagaimana sih cara berterima kasih kepada Tuhan? Banyak. Misalnya apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, taat sama Tuhan, dengar-dengaran, dan rajin ibadah minggu PA jam 8 pagi ya, yang suka telat di Zoom. Lalu yang paling penting ada nih, satu yang paling penting. Apa kira-kira? Nah, yang paling penting adalah menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami dalam hidup adik-adik, bukan hanya dari mulut saja, namun juga dari perbuatan. Kayak gimana tuh Kak? Gampang, bisa dalam bentuk kayak misalnya jadi anak yang baik, membantu orang tua, atau peduli dan membantu sesama. Loh, kenapa gitu Kak? Supaya apa?
supaya orang lain juga dapat merasakan kebaikan Tuhan melalui siapa? Melalui adik-adik. Jadi tercermin dari perbuatannya adik-adik kepada sesama dan orang-orang di sekeliling adik-adik gitu. Baik, sampai di sini firman Tuhan untuk minggu ini. Sekarang kita tutup Alkitabnya, kita berdoa. Nanti akhir-akhirnya kita tutup pakai Bapa kami ya. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu selama kami mendengar firman-Mu tadi. Ajar kami agar kami dapat lebih mensyukuri dan menyadari akan kebaikan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah Bapa kami tidak menjadi anak-Mu yang hanya mendengar, namun juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau serahkan sisa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakakmu. Dan pada saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Berikan persembahan kepada Tuhanmu yang terbaik, karena Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita semua. Dan persembahan ini bisa kalian titipkan kepada mama papa kalian, dan persembahan nanti itu dapat dibawa ke gereja untuk dimasukkan dalam kotak persembahan. Kita angkat satu pujian, Tuhan betapa banyaknya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau kami masih memperoleh kesempatan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan, dan terimalah persembahan ini menjadi berkat bagi gereja di mana kami beribadah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah adik-adik beritakan Injil melalui hidup kita dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan tuntun aku. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, kalau ibadah pada pagi hari ini boleh jadi dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus, dan ibadah ini dapat berjalan lancar dengan tidak kekurangan satu apapun, karena kami tahu Tuhan menyertai. Ya Tuhan, ajarkan dalam hidup kami untuk mau menjadi pelaku firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada hari ini. Berkati anak-anak ayah kami, berkati kakak-kakak ayah kami. Di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus, pertemukan kami di minggu yang akan datang dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.